Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Wahyuni dari jurusan Gizi, Prodi D3 Gizi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang isi dari makalah saya yang berjudul Pernikahan Anak di Indonesia, Analisis Kasus dan Dampak Sosial Ekonominya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab pernikahan anak di Indonesia. Kasus pernikahan anak di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks. Beberapa faktor penyebab utama meliputi kemiskinan. Banyak keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan harapan dapat mengurangi beban finansial atau menerima bantuan finansial dari keluarga pasangan. Yang kedua, pendidikan rendah. Keterbatasan akses pendidikan, terutama di daerah pedesaan, membuat banyak anak putus sekolah lebih awal dan rentan untuk dinikahkan usia muda. Anak-anak yang tidak bersekolah cenderung lebih cepat terjun ke dalam pernikahan karena kurangnya pemahaman tentang risiko dan dampak jangka panjang. Budaya dan tradisi. Pernikahan anak memiliki dampak negatif yang cukup serius, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial. Misalnya, risiko komplikasi kesehatan selama kehamilan pada remaja perempuan lebih tinggi, dan mereka juga rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, dampak sosial dari pernikahan anak. Akses terbatas pada pendidikan anak perempuan yang menikah pada usia muda seringkali dipaksa untuk berhenti sekolah. Hal ini mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang penting untuk masa depan mereka. Data dari UNICEF menunjukkan bahwa anak yang menikah muda memiliki kemungkinan lebih besar untuk tidak menyelesaikan pendidikan formal, yang pada akhirnya memengaruhi prospek pekerjaan dan kemampuan finansial di masa depan. Ketergantungan sosial dan ekonomi anak yang menikah di usia muda cenderung kurang memiliki kemandirian finansial, yang membuat mereka lebih bergantung pada pasangan atau keluarga pasangan. Ketergantungan ini seringkali berlanjut seiring dengan kurangnya keterampilan dan kesempatan kerja. Selain itu, mereka cenderung lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran karena kurangnya pengalaman serta pengetahuan untuk mengelola hubungan pernikahan. Dampak psikologis dan sosial pernikahan anak dapat berdampak buruk pada kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Selanjutnya, dampak ekonomi dari pernikahan anak. Yang pertama, kemiskinan keberlanjutan. Pernikahan anak berkontribusi pada siklus kemiskinan keberlanjutan karena mereka tidak menyelesaikan pendidikan. Peluang kerja mereka terbatas sehingga sulit untuk memperoleh pendapatan yang layak. Hal ini menyebabkan banyak pasangan muda tetap dalam kondisi ekonomi yang sulit, yang juga berdampak pada kesejahteraan anak-anak mereka. Pengeluaran kesehatan yang tinggi. Yang kedua, pengeluaran kesehatan yang tinggi. Anak perempuan yang menikah muda cenderung memiliki anak di usia muda, yang meningkatkan risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Komplikasi medis selama kehamilan dan persalinan menjadi lebih umum pada ibu yang berusia di bawah 18 tahun, sehingga meningkatkan biaya kesehatan dan pelayanan medis. Ini menjadi beban bagi keluarga serta sistem kesehatan di Indonesia. Produktivitas dan pembangunan ekonomi terhambat. Ketiga, produktivitas dan pembangunan ekonomi terhambat. Tingginya angka pernikahan anak mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas nasional. Anak perempuan yang tidak mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan berarti tidak dapat berkontribusi secara optimal pada pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, penurunan produktivitas ini dapat
Penurunan produktivitas ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang, terutama di daerah dengan angka pernikahan yang tinggi. Kesimpulan dari makalah pernikahan anak di Indonesia memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan. Kesimpulan dari makalah pernikahan anak di Indonesia memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Meskipun terdapat banyak faktor penyebab seperti kemiskinan, budaya, dan pendidikan rendah, upaya pemerintah dan organisasi sosial dapat menanggulangi masalah ini. Diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan anak. Untuk memastikan keberlanjutan program ini, dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat serta dukungan dari faktor pendidikan dan ekonomi. Semoga apa yang disampaikan di video ini dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.